Halo sahabat PFN, bertemu kembali dalam podcast Cerita di Balik Layar bersama saya Raka Praditya. Seperti biasa, saya akan berbincang-bincang bersama narasumber yang punya cerita-cerita menarik, terutama di bidang kreatif dan audiovisual. Dan kebetulan saya sekarang sedang duduk bersama seorang wanita, masih muda, sedang magang juga di PFN. Untuk mau tahu lebih kegiatannya ngapain aja sih di PFN, boleh kita minta tepuk tangan untuk Ines dong. Halo Ines, apa kabar? Agak grogi gitu ya, agak grogi dari tadi ketawa-tawa cuman agak takut gitu. Ines boleh perkenalan diri dulu dong ke sahabat PFN di tengah. Hai, nama aku Ines Karissa, biasa dipanggil Ines. Aku dari Universitas Diponegoro, angkatan 2020. Angkatan 2020, oh lengkap ya kayak lagi di ospek nih gue liat-liat Ines nih. Ines kayak lagi gue ospek nih, Ines santai aja. Ines, magang di PFN berarti ya? Iya. Dari? September. Berarti sudah mau 4 bulan ya? Ya, Hampir 4 bulan. Sampai berarti sampai kapan? Minggu depan aku udah. Minggu depan terakhir. Oh, kita sedih dulu menyambutkan. Agak menyambut nih. Melepas kepergian Ines berarti minggu depan. Ines, sebelumnya magang di PFN, tahu PFN enggak? Sebelumnya? Enggak, sama sekali enggak tahu. Enggak tahu. Tapi nonton Unyil. Nonton Unyil. Tapi enggak tahu PFN. Terus tahu PFN bisa magang di PFN dari mana? Karena Weda. Oh, karena Weda. Weda nawarin aku magang bareng. Oh. Terus dia kasih tahu di PFN. Terus aku cari tahu. Ternyata PFN tuh yang produksi Unyil. Justru gara-gara diajak Weda sebenarnya. Kalian magang wajib berarti ya dari kampus ya? Ya nggak apa-apa lah, kita nggak tahu. Yang penting sekarang udah tahu berarti PFN ya. Udah tahu. Ines, magang di PFN, divisi apa? Sesper. Enggak sih, awalnya aku Sesper. Terus lama-lama bosan. Enggak. Kirain kayak lagu tuh lama-lama aku bosan gitu ya. Enggak, terus udah kayak itu ternyata dibutuhin di aset. Jadi aku dipindah ke aset. Sebelumnya di Sesper, berarti bareng sama Weda. Weda. Berarti ngurusinnya persuratan, dokumen segala macam kayak gitu-gitu ya. Iya. Lalu pindah ke aset. Kalau di Sesper ngerjain apa aja? Ngerjain banyak kayak agenda setting juga, surat menyurat juga, konten, banyak sih. Kalau di Sesper konten kan juga ikut bikin? Iya. Bareng Weda juga? Bareng Weda juga. Semua kalian sepaket ya, emang gak bisa dipisahkan sepertinya ya kalau aku lihat ya. Oke. Lalu kalau di aset? Di aset aku banyak ngerjain kayak sama sih sebenarnya, nggak jauh beda kayak content plan, terus konten buat marketingnya aset PFN menyeluruh pokoknya. Terus buat deck ada sponsorship gitu-gitu sih. Wah, berarti kelihatannya lebih berat di aset ya sekarang, berarti banyak tugasnya ya. Agak tersenyum kecut gitu. Agak gimana gitu yang lihatnya ya. Terus Nes, kamu berarti humas juga berarti sama? Humas. Kenapa masuk humas? Daftarnya humas. Agak bener sih kalau aku daftarnya politeknik jadi di teknik. Enggak, maksudnya kenapa alasannya gitu. Alasannya kenapa milih humas gitu. Aku gak suka hitung-hitungan. Basic ya gitu. Yeah. Pokoknya gue gak suka hitung-hitungan, kira-kira apa ya. Oh dia ngoceh aja deh gitu, lebih kayak gitu. Tapi aku gak bisa ngoceh juga. Nah itu yang susah. Dia berdua tuh agak-agak pendiam di sini. Terus masuk humas gue kayak ini serius anak humas gitu ya. Berarti agak kesulitan gak saat menjalani kuliah di humas? Enggak, maksudnya kayak gak selalu kayak ngomong-ngomong gitu kan. Pasti ada ngerjain kayak project di bagian apa-apanya. Jadi aku gak terlalu kesusahan buat ngerjain tugas kuliah. Tapi kalau suruh ngomong baru susah gitu ya. Tetap aja intinya itu sebenarnya teman-teman ya. Ya gak apa-apa. Sukses deh buat Ines pokoknya. Terus Ines, setelah di aset sekarang berarti masih bikin deck segala macam? Masih. Konten media plan segala macam? Itu hal yang baru gak buat kamu atau sebelumnya kamu udah pernah bikin juga? Baru sih, soalnya kan aku kayak awalnya tuh kayak cuman kayak ngerjain konten plan dan lain-lain. Terus tiba-tiba aku gak pernah
ngerjain kayak sponsorship, surat menyurat gitu-gitunya. Terus disuruh kerjain, aku kayak rada kaget dikit. Terus berarti kamu harus melakukan ya riset lagi lah, ini kayak gimana bentuk suratnya, ini harus kayak gimana bikin decknya, kayak gitu ya. Wow. Berarti itu semacam tantangan gak buat kamu? Iya, tantangan. Tantangan baru. Ada lagi gak selain hal baru tadi, tantangan buat kamu selama magang di sini? Tantangannya baru itu sih. Baru itu sih sebenarnya banyak sih Kak, cuman gak mau diomongin gitu. Sebenarnya gitu kayaknya deh. Enggak ya? Enggak kok, enggak. Karena kamu kan humas, terus sekarang industri kreatif, audiovisual, film, hal baru pasti dong. Iya. Jadi banyak banget belajarnya. Kamu mahasiswa yang kupu-kupu atau mahasiswa yang aktif sebenarnya? Enggak aktif banget. Aku ikut organisasi, tapi aku enggak yang kayak aktif banget gitu. Yang penting punya organisasi kayaknya. Enggak punya. Tuh, kayak dia agak labil gitu teman-temannya di sini kondisinya ya. Maksudnya aku kayak yang enggak terlalu menjurus. Tapi punya lah gitu, jadi kegiatan, ikut kegiatannya cuman gak yang into banget tiap hari kayak bener. gitu maksudnya. Oh, oke. Terus selama magang sesuai gak sama ilmu yang belajar di kuliah? Sesuai sih lumayan. Banyak kesamaan. Maksudnya kayak kan aku kalau kuliah juga ada project-project terus diimplementasin ke sini juga bisa gitu. Oh, jadi masih relate lah ya apa yang dipelajarin di kuliah sama di sini. Terus yang menarik selama magang, ada cerita seru gak? Cerita seru. Buat Ines, apa tuh? Banyak sih sebenarnya pas PKN. Pas PKN kenapa emang? Aku kayak buat kontennya. Aku yang nulis, aku yang ngonten. Semuanya pokoknya aku. Wow, agak semua dikerjain gitu sebenarnya ya berarti ya, karena gak ada orang lagi kah gitu. Sampai semua ready ya. Terus gimana saya bikin konten nyata, oh sesusah ini ya gitu. Iya, capek terus cari talentnya sampai Mbak Nisa marah. Mbak Nisa ini selalu disebut loh nih anak magangnya. Wow. Tapi Mbak Nisa marahnya sama Mas Pras. Oh sama Mas Pras, oh ceritanya beda waktu itu berarti. Iya. Tapi kita juga ikut dijutekin. Jadi kayak, gitu. Ya udah. Habis ini Mbak Nisa aku sentil deh, karena dia habis marah-marahin kalian berarti ya. Terus ada lagi gak cerita lain selain bikin konten susah? Ada lagi gak cerita-cerita seru lain? Baru itu aja kayaknya. Baru itu aja sih. Oke lah, kalau menurut Ines kayak gitu. Terus Ines, dirimu sekarang lagi project lagi ngapain berarti? Lagi ngerjain apa di aset yang pertama? Lagi ngerjain, ini bakal ada event nanti pas tahun baru. Event pas tahun baru, ada apa sih di tahun baru? Ada namanya promosi dong ke teman-teman dong. Di sini apa di sini? Di mana aja boleh, di sini. Di sini dong, kameranya ini Kak. Nah. Ada namanya Sukaria menyambut tahun baru 2024. Wow, Sukaria menyambut tahun 2024. Iya. Ada acara apa aja sih? Itu tuh ada kayak bazar, terus ada musikalisasi puisi, terus pokoknya pentas seni dan lain-lain sih. Aku lupa itu tanggal berapa. 15 sampai 31. Aku boleh lihat gak? Boleh. Di sini nggak apa-apa kok. Saya nggak kayak dosen. Boleh nyontek, tenang. Nah itu tuh tanggal 15 sampai 31 Desember. 15 sampai 31 Desember. Puncak acaranya berarti tanggal 31 nanti? Iya, sama ada festival kuliner. Pokoknya banyak jajanan pasti enak-enak. Wow, berarti teman-teman boleh tuh yang nggak punya kegiatan gitu, yang belum tahu mau kemana, datanglah ke PVN karena PVN lagi banyak acara. Pet Days Out. Ada Pet Days Out juga? Iya. Jadi boleh bawa hewan kesayangan. Ada komunitas musang gitu-gitu. Oh, wow. Tiba-tiba komunitas musang. Gak apa-apa. Terus ada apa lagi boleh bawa apa aja? Ada ular, ada ular sama reptil sama. Terus ada kucing, ada kelinci, banyak deh pokoknya semua hewan dibawa. Kalau yang temen kayak hewan boleh dibawa juga nggak? Boleh. Nanti aku juga bawa. Oh, bawa gitu ya. Wow. Berarti tapi kan kamu udah selesai dong magangnya. Tapi nanti aku sama Weda tetap datang. Gak tau sih Weda. Gue aduin loh. Iya datang. Ini bosnya Ines gak datang nih, Inesnya nih. Kacau. Berarti acaranya banyak banget. Mulai dari tanggal 15 tadi sebenarnya sampai puncaknya 31. Iya. Itu free gak? Free, tapi di ending tuh bakal ada lomba. Lomba ada namanya Festival Musik Jalanan. Itu ikut ya jangan lupa. Itu pendaftarannya tuh 25.000 aja. Pendaftarannya 25.000 aja. Itu terbuka untuk umum. Klasifikasinya harus SMA, pelajar atau apapun boleh berarti. Umum. Tuh boleh.
Nanti boleh di mana info lebih lanjutnya ada di mana nih? Di Instagramnya PFN. Iya. Boleh untuk teman-teman yang tertarik soal acara-acara PFN gitu ya. Nanti ada di bawah sini Instagramnya. Tolong Mas Editor di bawah sini Instagramnya. Atau mungkin mau ada poster enggak ya? Agak susah ya Mas Editor ya? Oh enggak. Ya udah Instagramnya aja. Karena banyak banget acaranya jadi Ines juga agak pusing gitu menjelaskannya karena terlalu banyak. Nanti teman-teman boleh cari sendiri. Selain itu ada lagi nggak yang lagi dikerjain Ines sebenarnya? Udah sih itu aja, paling buat proposal ada namanya PFN Heritage. Itu disuruh masih proses. Masih buat proposal dan lain-lainnya. Oke, berarti sampai nanti akhir magang masih mengerjakan itu sambil mempersiapkan acara yang nanti gitu ya. Terus Nes, selama magang di sini kan banyak milenial, banyak Gen Z. Paling dekat sama siapa? Lu jawab Weda, gue pukul. Sama Mbak Sarah. Sebentar, gue kayak pernah denger nih. Kayak pernah denger jawaban ini nih di mana gitu ya. Oke lah, terus Nes. Enggak, karena kan Mbak Sarah juga duduknya deketan. Iya, karena kan kalian bertiga duduknya di situ. Kalau lu duduknya di belakang bareng gue, lu bilang jawab sama gue kan. Aduh, yang bener deh. Selain itu. Terus Mbak Muti, Mbak Rani juga. Ya Tuhan. Sama Mbak Rani. Kalau ini ada beda guys, ada Mbak Raninya. Ya kan kalau sama Mbak Rani gara-gara aset juga. Oh benar. Terus ada lagi? Terus udah. Sama Kang Yayan. Oh sama Kang Yayan nitip makan. Iya benar-benar. Kang Yayan pasti selalu didekati oleh siapapun ya. Karena biasanya memang jobdesknya menitipin makanan gitu ya Kang Yayan. Iya. Terus Nes, kalau sudah selesai di PFN, kamu apa yang bakal dikangenin nih kira-kira dari PFN? Suasananya. Di kota santri. Selain itu, suasananya. Kenapa emang suasananya kayak di puncak apa gimana nih kangen? Enggak pasti kan, aku nggak pernah. Maksudnya aku kan baru pertama kali magang juga. Terus aku baru ngerasain magang kayak secara offline. Terus aku dapet lingkungan baru juga, jadi mungkin itu aku kangenin juga. Oh, sempat nangis-nangis juga nggak drama-drama gitu nggak ada ya? Belum kali enggak. Oh jangan dong, mau berarti ya mau nangis gara-gara kerja ya? Enggak kan? Nanti kan perpisahan. Oh perpisahan, oh duh sedih perpisahan, ya Allah ya. Nanti dikasih sama Mas Pras dan Mbak Nisa deh hadiah ya, karena sudah bikin nangis ya waktu itu kalau nggak salah. Sudah bikin takut ya kalau nggak salah ya. Terakhir Nes, harapannya buat PFN dan buat ini sendiri. Buat PFN semoga sukses terus. Amin. Terus makin keren deh pokoknya. Amin. Buat acara nggak deh? Buat acara akhir tahun? Buat acaranya nanti makin rame. Amin. Makin Harus rame. Harus rame. Gimana caranya kan lu yang mikirin kan kontennya gimana caranya biar rame kan sebenarnya. Ya gue bantu Amin aja berarti nggak apa-apa. Terus buat Ines sendiri harapannya? Harapan buat aku sendiri ya sukses deh. Wah ya sukses deh buat lo. Oke lah kalau menurut lo gitu. Thank you Ines sudah mau ngobrol-ngobrol bersama diriku di kesempatan kali ini. Makasih Mas. Tuh teman-teman bantuin nih jualan aset. Oh iya. Gimana? Coba sekali ini biarin Ines yang ngobrol. Jualin dong. Buat kalian semua aset ini juga disewakan. Pokoknya harus sewa di sini jangan di yang lain. Oh gitu. Agak maksa kalau dia sebenarnya jualannya ya. Nggak jualan dia sebenarnya. Jadi teman-teman studio podcast ini bisa disewakan. Begitu juga studio-studio yang lain karena kita punya banyak studio, punya banyak titik-titik lokasi yang memang bisa dipakai untuk kebutuhan audiovisual teman-teman. Untuk kebutuhan konten, mau syuting film, mau syuting apapun bisa. Nanti info lebih lanjutnya kalau misalnya penasaran, boleh ada di bawah sini juga informasi lebih lanjutnya. Terima kasih Ines sekali lagi. Sukses buat kuliahnya. Terima kasih sudah memagang di PFN. Semoga belajar, semoga berkah ilmunya buat Ines. Amin. Mungkin itu dulu Nes, karena saya udah capek ngomong mulu sebenarnya. Agak capek, cuman gak apa. Oke, saya Raka Praditya mewakili tim yang terlibat. Pamit undur diri. Bye-bye.